Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawar Nurasisa dengan NIM 2104030072. Nah, dalam menjalani sebuah usaha, tak sedikit pebisnis yang hanya berfokus pada modal dan melakukan promosi saja. Padahal agar bisnis dapat bertahan dan berkembang, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan dianalisa. Salah satunya adalah dalam produk yang dijajakan untuk konsumen agar diterima dengan baik dan positif. Nah, hal tersebut penting untuk dilakukan agar bisnis dapat tetap eksis dan berkembang dalam jangka panjang. Jika produk yang dijual tak dapat diterima oleh masyarakat, bagaimana mungkin sebuah bisnis mampu menciptakan penjualan dan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan? Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu usaha, pebisnis wajib memahami terkait apa itu yang dimaksud dengan riset pasar. Nah, di mana secara singkat, riset pasar merupakan proses analisis kelayakan pemasaran suatu produk atau layanan baru. Di dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, hingga menjadi laporan hasil analisis pemasaran. Metode ini memungkinkan organisasi atau bisnis untuk menemukan target pasar mereka, mengumpulkan dan mendokumentasikan opini dan membuat keputusan yang tepat. Lalu, kira-kira bagaimana cara untuk melakukan riset pasar tersebut, serta tips jitu dalam menjalankannya? Oke teman-teman, tenang saja. Pertanyaan tersebut akan dikupas tuntas pada pembahasan berikut ini, di mana terdapat beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjamin riset pasar dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk lebih jelasnya, simak tips berikut ini ya. Oke teman-teman, yang pertama, fokus ke tujuan riset pasar. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, Anda perlu berfokus pada tujuan saat melakukan riset pasar. Kemudian yang kedua itu pelajari tentang target pelanggan Anda. Sadarilah bahwa mengetahui siapa yang Anda layani, membantu Anda menentukan siapa yang tidak Anda layani. Kemudian yang ketiga, belajarlah dari pesaing dan buat pelanggan target Anda terbuka dan memberi tahu Anda segalanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai poin utama apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan riset pasar. Yang pertama itu, Anda harus menyesuaikan produk dan pasar, di mana kesesuaian produk dan pasar adalah informasi yang menunjukkan total penjualan bisnis atau disebut pangsa pasar, yang cukup besar dengan produk yang sudah terbukti dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Nah, hal ini sangatlah penting, di mana kita bisa mempunyai tim dan produk terbaik. Namun semuanya percuma jika pangsa pasarnya tidak ada dan produknya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, melakukan design thinking atau cara inovatif mengubah ide jadi produk. Nah, design thinking merupakan upaya memadukan kreativitas dan struktur untuk menyelesaikan masalah rumit, mengajarkan pada tim dan individual untuk mengumpulkan dan menguji ide dengan kreatif dan efektif untuk mendorong tim menghasilkan produk yang fungsional. Kemudian yang ketiga, merupakan manfaat kalayak uji coba, di mana manfaat uji coba pada kalayak merupakan kalayak yang tidak perlu menduga-duga apa yang disukai pelanggan. Saran langsung dari pelanggan dan calon pelanggan lebih cepat memberi masukan disebanding diskusi kelompok, wawancara telepon, atau survei. Kemudian yang keempat, kenali kebutuhan pelanggan untuk memberi solusi yang lebih baik kebutuhan pelanggan. Nah, solusi ini merupakan kebutuhan yang akan terus ada sampai hal itu terpenuhi dan mendorong perilaku, memotivasi yang mereka buat, lalu kemudian memahami pelanggan lewat data kuantitatif dan kualitatif. Nah, data kuantitatif merupakan angka-angka seperti persentase, sedangkan data kualitatif bersumber dari perasaan dan motivasi yang biasanya didapat dari uraian tertulis atau masukan lisan. Kemudian yang keenam, melakukan kekuatan pendekatan emosional pelanggan, di mana pendekatan emosional pelanggan adalah dorongan dalam diri yang memotivasi perilaku manusia. Dengan memahami hal ini, kamu bisa merancang produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan sesuai dengan kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir teman-teman, kekuatan pengujian untuk membaca pikiran pelanggan. Nah, pengujian ini merupakan bandingan sejumlah pilihan berbeda dari sebuah elemen, misalnya layout website, iklan mobile, desain, judul atau isi emailmu. Nah, untuk melihat versi mana yang memberikan hasil terbaik direspon bagus oleh orang-orang atau konsumen. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai
poin utama dan tujuan utama serta hal apa saja yang berkaitan dalam materi riset pasar ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.